Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Mantan asisten pribadi Hotman Paris Hutapea, Iklim Hakim, tak main-main dalam memperkarakan pengacara flamboyan itu. Kemarin bersama Razman Arif Nasution, kuasa hukumnya, Iklima meminta perlindungan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dugaan aksi tak pantas Hotman yang dilakukan di dalam mobil diungkapkan Iklima dan Razman pada pihak Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan. Kami mengajukan surat untuk Kementerian PPA membantu kami dalam rangka proses satu kembali memulihkan psikolog atau kejiwaan dari klien kami, Saudara Iklim Hakim. Yang kedua, untuk juga mengambil tindakan hukum terhadap dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea. Ibu Ice. Ice ya Bu ya. Bu Ice ini adalah asisten deputi bidang pelayanan perempuan korban kekerasan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Saya dapat informasi dari Ibu Ice dan Ibu Anissa bahwa ini langsung diatensi oleh Ibu Menteri, Ibu Igusti. Kembali kami ingatkan lagi bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya melakukan klarifikasi untuk mencari kebenaran objektif serta memastikan bahwa Ika sebagai korban mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya dalam kasus yang sedang dialaminya. Kami juga menyampaikan bahwa proses hukum itu bisa berjalan apabila bukti-bukti hukumnya terpenuhi. Lalu benarkah setelah mengadukan perilaku Hotman yang dianggap melecehkan martabatnya sebagai perempuan, hati Iklima merasa lega? Hari ini alhamdulillah Pelan-pelan aku baik-baik aja. Kami sangat paham bahwa ini tidak mudah bagi seorang perempuan korban kekerasan untuk speak up. Sehingga kami akan melakukan trauma healing, termasuk pendampingan untuk di-assessment oleh psikolog klinis Pratama untuk memastikan kondisi kejiwaan terkini Ika saat ini. Sebelum mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Iklima mengaku hatinya tidak tenang, bahkan selalu was-was. Pasalnya beberapa hari terakhir, ia mengalami hal-hal aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Benarkah Iklima mengalami kejadian mistis yang membuatnya kena mental? Atau kejadian mistis itu hanya halusinasi Iklima semata, karena perseteruannya dengan Hotman benar-benar mengganggu pikirannya? Akhirnya keluar darah itu apa yang awalnya? Iya terakhir tadi malam. Karena mengalami sakit tiba-tiba yang tak bisa dijelaskan secara medis, Iklima sampai menjalani ruqyah. Metode penyembuhan secara Islam itu terpaksa ditempuh karena setelah ke dokter, tak ada gangguan kesehatan serius yang diderita oleh mantan aspri ke-9 Hotman itu. Alhamdulillahnya gangguannya udah intinya ya alhamdulillah membaik. Hotman mengatakan bahwa menantang kami untuk buka-bukaan di depan Kementerian PPA dan juga wartawan. Ini ngomongnya ngawur. Mana mungkin yang private kita ngomongkan di depan media. Dan saya sudah kasih satu postingan kepada kau lewat WA-mu. Yang kau Hotman sudah baca itu. Itu harus kau pikirkan. Jadi nggak usah berdalih-dalih. Kan dia mengatakan bahwa Iklim Hakim ini hanya seorang figuran. Kan jelas. Tapi pada kesempatan yang lain, dia mengatakan bahwa ini aspri ke-9 dan mesra-mesra dengan dia. Lalu kemudian, kalau dia mengatakan ini figuran dan bukan sebagai aspri yang benar, kenapa dia mengirim dokter, perawat, atau asisten, atau sekretaris dan mobil untuk
melakukan tes COVID atau mengobati Iklim Hakim. Kemudian sampai dibawa ke Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Itu artinya apa? Berarti kau, Hotman, ada sesuatu yang kau inginkan dari klien saya. Niat ini, mens rea yang kami duga. Karena itu tidak bergayung sambut oleh Iklim Hakim, sehingga kau sekarang menyampaikan sesuatu yang sedikit-sedikit seolah-olah Iklim Hakim ini sudah ada suka sama suka. Hari ini genap 7 hari somasi yang diberikan Razman dan Iklima kepada Hotman. Alih-alih menunggu itikat baik Hotman untuk melakukan rekonsiliasi, Iklima justru merasa semakin disudutkan Hotman lantaran pengacara bling-bling itu gencar memposting caption dan foto di media sosial untuk menyindirnya. Bahkan Hotman sudah ancang-ancang ingin melaporkan Iklima dan Razman atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Lantas, apakah Iklima dan Razman akan membuktikan sesumbar mereka dengan melaporkan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Hotman? Kami juga akan meminta dukungan dan bantuan hukum pendampingan dari Kementerian PPA tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea tentang beberapa foto yang diposting di Instagram yang itu sifatnya private antara handphone to handphone, person to person, Iklim Hakim to Hotman. Itu private tapi dipost di Instagram. Karena itu saya juga sudah berdiskusi dengan cybercrime tadi pagi bahwa itu unsurnya sangat kuat untuk membawa beliau bukan saja dugaan pelecehan seksual tapi juga dugaan pencemaran nama baik dan melanggar undang-undang IT. Saya perkenalkan, terlupa ini penting. Saya perkenalkan, ini adalah mantan suami dari Iklim Hakim. Siapa namanya? Andre Yakub. Bapak baik-baik saja kan hubungan dengan Iklim Hakim kan? Hubungan baik. Oke. Dan tidak ada masalah. Beliau ini sangat marah, Yakim ya. Sangat marah ketika ada postingan di Instagram Hotman Paris yang mengatakan anaknya Iklim Hakim itu dititip. Kan, kesannya seperti begitu saja tanpa Dititipkan diurus sama tetangga. Sekarang coba jelasin sikap Bapak. Sini, Pak. Silakan didampingi sama beliau nih. Ini tolong dilihat. Tunggu. Yuk. Anaknya dititipkan sama tetangganya. Ini tidak pernah terjadi ini. Kalau aneh karena saya diam, seolah-olah ini ada hukumnya. Saya melantarkan anak. Fitnah ini. Nah, jadi saya serahkan nanti sama pengacara saya dengan saudara Leo. Dan ingat, mulutmu harimau. Seterunya gencar tampil di depan awak media, Hotman Paris justru sebaliknya. Ia ogah tampil di depan wartawan, tapi getol membela diri di media sosial. Aksi Razman yang meminta dukungan dari Forum Batak Intelektual tak membuat gentar Hotman yang juga berdarah Batak. Dengan jurus 3A, amati, analisa, dan action, Hotman tetap percaya diri dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Kau bilang kami mau melapor, kami sudah ada kesepakatan dengan Hotman. Maaf ya, Hotman sudah ada bicara dengan seseorang yang sebut dengan real friend itu, dan sudah komunikasi dengan saya, dan sudah dijanjikan akan bicara pada hari ini. Tapi Hotman memposting kemarin tentang saya, terkait dengan peluru yang itu sudah kami laporkan ke Propam kemarin jam 5 sore. Ke Kabid Propam Polda Metro langsung, 2 oknum polisi itu biarkan diproses itu. Maka terhadap urusan Hotman Paris, karena you melanggar kesepakatan, kami maju terus. Sampai nanti ada orang yang mendudukkan kita kalau seandainya belum sampai pada proses hukum. Tapi kalau ternyata tidak juga ada titik terang, kita akan lanjut. Kita memang menunggu Bang Hotman kan masih di Bali. Nanti minggu depan insya Allah dia pulang juga dia bilang dia akan lapor kok. Langsung melaporkan balik gitu. Jadi kita tunggu aja. Bulan Februari tahun 2022, dia katanya dilecehkan oleh Hotman. Bulan Februari tahun 2022. Inilah saksi, salah satu saksi. Asli nomor berapa? Nomor 3, tanggal 10 Maret 2022. Kita dinner bahagia kan? Ya kan? Ada Kim, ada kamu dan
Waktu itu Kim begitu mesra sama aku kan, duduk di depan saya, ya kan. Ini ada semua saksinya. Masa dibilang nangis-nangis, aku dilecehkan Hotman tanggal bulan Februari, katanya. Masa dia bilang gitu? Saya sudah lama nggak nyanyi ini. Jujurlah padaku, jika kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku, jika tak lagi bersama. Oke? Jangan paksa hatiku.